Selamat berjumpa kembali sahabat masakan Mama Betty Limbong. Semoga kabar kalian semua selalu dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia. Di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat kue apem yang kekinian. Selain modelnya yang cantik, rasanya juga sangat enak karena di dalamnya atau isiannya menggunakan stroberi. Jadi perpaduan manis, gurih, dan segar. Kue yang satu ini sangat disukai oleh anak-anak. Jadi kalau mau jualan pasti laris banget. Nah, apa aja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Nonton videonya sampai selesai. Nah, untuk bahan-bahannya di sini aku menggunakan 115 gram tepung terigu pro sedang, 60 gram tepung beras, 70 gram gula putih, setengah sendok teh ragi instan saya menggunakan Fernivan, 1 bungkus santan instan kemasan 65 ml, 200 ml air, dan di sini saya menggunakan pewarna makanan merah rose, merah cabai, hitam, dan pewarna putih, selai stroberi untuk isiannya. Untuk cara membuatnya, siapkan wadah lalu masukkan tepung terigu, tepung beras, gula, ragi, kemudian diaduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, masukkan 1 saset santan instan. Tambahkan air secara bertahap dan diaduk sampai tercampur rata. Diaduk sampai tidak ada bahan yang menggumpal, sampai benar-benar tercampur dengan rata. Jadi kalau udah tercampur rata kelihatannya licin seperti ini ya. Ini udah cukup. Lalu ini kita tutup dengan plastik atau bisa juga ditutup menggunakan kain bersih, dan ini didiamkan selama 1 jam atau sampai adonannya mengembang. Sambil menunggu adonannya mengembang, selanjutnya kita siapkan cetakannya, dioles dengan minyak tipis aja, benar-benar tipis agar saat kita aplikasikan mata dan hidungnya tidak bergeser ya. Jadi oles secara merata tapi tipis aja. Nah, ini sudah selesai semua dan siap digunakan. Balik lagi ke adonan setelah didiamkan selama 1 jam. Ini udah mengembang 2 kali lipat dari sebelumnya. Ini udah berbuih. Kita kempeskan dengan cara diaduk seperti ini. Jadi pastikan ragi yang kita gunakan masih aktif ya teman-teman, agar adonannya mengembang sempurna. Selanjutnya ambil 1 sendok sayur, ini untuk telinga dan bagian kakinya. Kemudian ambil 1 sendok makan untuk bagian mata, dan 1 sendok makan untuk bagian hidung. Untuk bagian kaki dan telinganya aku beri pewarna merah, lalu ini diaduk sampai tercampur rata. Nah, untuk bagian matanya aku pakai warna hitam. Dan untuk bagian hidungnya aku menggunakan warna pink. Nah, diaduk sampai tercampur rata. Ini udah siap untuk digunakan. Kita sisihkan dulu. Selanjutnya ambil kurang lebih 3 sendok sayur. Ini untuk bagian lapisan putihnya, ditambahkan setengah sendok teh pewarna putih yang udah dilarutkan dengan sedikit air. Lalu diaduk sampai benar-benar tercampur rata. Selanjutnya ini aku masukkan juga ke gelas takar biar lebih gampang menuangnya. Lalu aku tambahkan pewarna pink, diaduk sampai tercampur rata juga. Nah, semua bahan udah siap. Untuk adonan bagian telinga dan kaki aku masukkan ke plastik segitiga seperti ini agar lebih mudah untuk dituang ke cetakan. Jadi ujungnya dipotong kecil aja. Lalu kita tuang ke cetakan kurang lebih 8 tetes atau sampai bagian telinganya ini penuh. Nah, kalau bagian telinganya udah, selanjutnya di bagian kakinya juga diberi kurang lebih 8 tetes. Nah, untuk kaki dan telinganya udah selesai. Selanjutnya kita akan buat matanya. Untuk matanya cukup ditetes di bagian mata menggunakan tusukan sate seperti ini. Jadi kalau kita oles minyaknya sedikit aja pada cetakan, mata dan hidungnya ini nggak akan bergeser.
Nah, untuk matanya juga udah selesai, lanjut kita buat hidungnya, sama tinggal ditetes juga pada bagian hidung menggunakan tusukan sate. Dan ini udah selesai semua, sisanya masih banyak, jadi untuk mata dan hidungnya cukup setengah sendok makan aja. Ini siap untuk kita kukus. Untuk air kukusannya aku udah panasin sebelumnya, dan ini sudah mendidih, langsung kita masukkan semuanya. Kalau teman-teman menggunakan tutup panci biasa atau yang datar, sebaiknya dibungkus dengan serbet agar uap airnya tidak menetes ke adonan. Ini dikukus selama 3 menit. Dan setelah dikukus 3 menit, kita akan tambahkan adonan putihnya. Jadi jangan lupa diaduk terlebih dahulu sebelum dituang. Tuang sedikit aja sampai menutupi motif telinga, mata, dan hidung. Kalau sudah, ini ditutup dan lanjut dikukus selama 5 menit. Setelah dikukus selama 5 menit, selanjutnya kita tambahkan selai stroberi di atasnya seperti ini. Kalau udah, lanjut tambahkan adonan pinknya. Adonan pinknya juga jangan lupa diaduk terlebih dahulu sebelum dituang ya. Nah, kalau udah, lanjut dikukus selama 10 menit. Setelah dikukus selama 10 menit, ini kue apemnya udah matang, langsung kita angkat dari kukusan. Setelah uap panasnya berkurang, bisa langsung dikeluarin dari cetakan, jadi pinggirnya ditekan-tekan dulu. Hasilnya seperti ini, cantik banget teman-teman. Sudah siap untuk dinikmati atau dihidangkan. Nah, teksturnya lembut banget. Walaupun udah dingin, kuenya masih tetap empuk, lembut. Dan untuk bagian dalamnya, seratnya halus banget dan isian stroberinya, selai stroberinya lumer. Ini dijamin anak-anak pasti suka banget karena rasanya benar-benar enak, manis, gurih, dan segar. Nah, untuk cara packagingnya kalau kita mau jualan, agar lebih mudah untuk memasukkan ke dalam plastik, aku menggunakan capitan seperti ini. Jadi, kalau posisinya udah bagus, udah pas, capitannya ditarik, jadi gampang banget. Kemudian, plastiknya dilipat-lipat. Kalau udah, ini di staples. Kalau udah rapi, ini di staples. Nah, jadinya seperti ini. Lalu kita pasang stiker di atasnya seperti ini. Jadi cantik banget kan? Ini pasti laris manis. Oke, sekian dulu video untuk hari ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa di like, di komen, di-share ke media sosial kalian semua, dan di-subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah!